Jalannya ya pastinya capek bang, apalagi saya direct dari Semarang, Jakarta, terus transit di Singapura baru ke Paris. Sekitar nyampe jam setengah 9 tadi pagi baru langsung ke tempat latihan. Saya lihat anak-anak kondisi juga bagus, chemistry juga baik, jadi insya Allah saya yakin kita bisa naik. Mental pemberani, padahal baru tiba di Prancis. Tapi Dewangga langsung berani bicara gini jelang lawan Guinea besok. Bek timnas U23 Indonesia Alfa Andra Dewangga mengaku tak ada masalah dengan chemistry antar pemain hingga menyinggung soal masih buta kekuatan Guinea. Untuk menghadapi laga penting melawan Guinea ini, pelatih timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong menambah kekuatan timnya. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut memanggil Alfa Andra Dewangga untuk bisa menambah kekuatan tim merah putih. Pemain PSIS Semarang tersebut telah tiba di Prancis pada Selasa 7 Mei 2024 pagi waktu setempat. Setelah tiba di Prancis, Dewangga langsung bergabung dalam latihan timnas U23 Indonesia. Saat bergabung, pemain berusia 22 tahun tersebut mengaku tak memiliki kendala apapun. Harapannya dia bisa segera beradaptasi dengan cuaca Prancis dan membawa timnas U23 Indonesia tampil maksimal. Menurutnya dia tak ada masalah dengan para pemain sehingga adaptasi dengan skuad Garuda Muda berjalan secara lancar dan baik. Tidak terlalu banyak masalah karena sebelumnya sama anak-anak sudah lama dekat, kata Dewangga. Jadi ada yang sebagian tampil di SEA Games, ya paling beberapa ada yang baru bergabung, tetapi tidak terlalu susah lagi untuk adaptasi, jelasnya. Namun, sang pemain justru dibuat pusing karena masih buta akan kekuatan lawannya. Akan tetapi jelang melawan Guinea ini, Dewangga mengaku akan melakukan analisis tim. Coba nanti di hotel saya lihat seberapa permainan mereka. Kita analisis bareng-bareng juga sebagai tim. Jadi ya saya sendiri juga belum tahu, tuturnya. Gak nyangka, pemain Malaysia langsung bicara gini soal performa timnas Indonesia sekarang. Penyerang timnas Malaysia Sahrul Fikri mengaku terkesan dengan prestasi dan perkembangan skuad merah putih dan meminta Harimau Malaya meniru jejak timnas Indonesia. Belakangan ini nasib timnas Indonesia dan Malaysia memang memperlihatkan prestasi yang kontras di berbagai kelompok usia. Keduanya sebetulnya menjadi wakil Asia Tenggara yang tampil di kejuaraan elite tahun ini. Namun, nasibnya memang cukup berbeda. Di Piala Asia 2023 misalnya, timnas Indonesia mampu lolos hingga fase 16 besar melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Sementara itu, timnas Malaysia harus gigit jari karena menjadi juru kunci grup E, hal yang tak jauh berbeda tersaji di Piala Asia U23 tahun 2024. Saat Harimau Malaya Muda terjepit sebagai juru kunci grup D, Garuda Muda malah bisa menciptakan kejutan karena berhasil melaju hingga fase semifinal. Sahrul Fikri merasa cukup takjub dengan perkembangan timnas Indonesia. Menurut pemain yang telah mengoleksi 5 gol dari 15 caps bersama Harimau Malaya ini, negara tetangganya itu sudah memperlihatkan progres yang pesat. Saya ingin melihat aspek yang positifnya. Jika kita menengok timnas Indonesia, mereka sudah memperlihatkan adanya perkembangan, kata Sahrul Fikri seperti dikutip dari kanal YouTube Harimau Malaya. Jadi, saya pikir kita harus mencontoh mereka, kita sudah tidak boleh memandang ke belakang, kita harus mulai memandang ke depan seperti negara Indonesia. Striker berusia 29 tahun itu menambahkan. Mengejutkan. Pelatih baru Vietnam malah lakukan hal di luar dugaan ini usai baru resmi melatih Vietnam. Saat timnas Indonesia mulai menargetkan untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Tetapi Vietnam justru bersikap realistis dengan menargetkan juara ASEAN Cup 2024 bersama pelatih barunya Kim Sang-sik.
Kim Sang-sik selama menukangi Vietnam ini juga dipastikan akan dibantu oleh 12 asisten yang mengurus profesi, kebugaran, bahasa, dan bidang lainnya. Saat memperkenalkan pelatih baru, tentu saja ada target juga yang dibebankan oleh federasi kepada pelatih Kim Sang-sik ini. Untuk target yang dibebankan federasi Vietnam kepada Kim Sang-sik ini cukup realistis saat ini. Mantan pelatih Jeonbuk Hyundai Motors tersebut ternyata hanya dibebankan target untuk membawa Vietnam keluar sebagai juara ASEAN Cup 2024. Situasi ini tentu mengejutkan karena saat timnas Indonesia menargetkan untuk bisa tampil di Piala Dunia, justru Vietnam hanya membebankan target juara ASEAN Cup 2024. Seperti diketahui, saat ini timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua pertandingan pertama Kim Sang-sik akan terjadi di kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana peluang untuk maju Vietnam hampir nol, tulisnya. Tugas berikutnya adalah ASEAN Cup 2024 pada Desember ketika Vietnam menargetkan tempat di final dan selanjutnya meraih gelar juara lanjutnya.